Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herjan Hulo Panguputi. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu dilambangi dengan bintang. Bintang tunggal, simbol Pancasila, sila pertama. Bintang melambangkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas menempati bagian tengah perisai. Bintang emas memiliki latar berwarna hitam. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangkan dengan rantai emas, melambangkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai emas berlatar merah terletak di bagian kanan bawah perisai. Rantai emas terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Rantai dalam simbol Pancasila, sila kedua melambangkan bahwa setiap manusia, laki-laki dan perempuan, membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu menjadi kuat seperti sebuah rantai. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sementara mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di sila ketiga melambangkan pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sila Persatuan Indonesia. Simbol pohon beringin berwarna hijau dengan latar warna putih. Simbol pohon beringin terletak di bagian kanan atas Pancasila. Pohon beringin dalam simbol Pancasila, sila ketiga melambangkan Indonesia, dengan semua rakyat Indonesia dapat bernaung di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin digunakan sebagai simbol Pancasila karena merupakan pohon besar yang dapat meneduhi banyak orang di bawahnya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng, melambangkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol kepala banteng berwarna hitam putih, memiliki latar warna merah. Simbol kepala banteng terletak di bagian kiri atas perisai. Banteng dalam simbol Pancasila, sila kelima melambangkan permusyawaratan. Banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya bermusyawarah dengan orang-orang, berdiskusi untuk melahirkan sebuah keputusan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas adalah simbol sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol padi berwarna kuning dan kapas berwarna hijau. Dengan latar berwarna putih, simbol padi dan kapas terletak di sebagian kiri bawah perisai. Di dalam simbol Pancasila, sila kelima melambangkan pangan dan sandang, serta syarat pokok kemakmuran. Padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan papan. Sekarang kita masuk pada nilai-nilai Pancasila. Nilai ketuhanan. Indonesia mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Itu berarti bangsa Indonesia ialah bangsa yang bertuhan dan mempercayai Tuhan, menjalankan perintah dan larangan Tuhan sebagai bangsa yang religius. Selain itu, Indonesia menjamin kemerdekaan setiap warga negara dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan yang dipilih. Percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dalam nilai kemanusiaan telah dijelaskan dalam bunyi sila kedua, ialah kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut pembinaan ideologi Pancasila atau BPIP, sila tersebut merupakan perwujudan nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Manusia merupakan makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama.
Nilai persatuan Indonesia memiliki makna, yaitu usaha untuk selalu ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat yang bertujuan untuk membina rasa nasionalisme dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sila keadilan sosial yaitu suatu keadilan yang pelaksanaannya bergantung dari struktur-struktur kekuasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik dalam bidang ideologi, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Nah, kita masuk dalam penerapan Pancasila dari masa ke masa. Penerapan Pancasila di awal kemerdekaan. Masa kemerdekaan Indonesia berlangsung dari tahun 1945 hingga 1959. Saat itu, Pancasila dijadikan sebagai filsafat hidup bangsa dan dasar negara Indonesia berdasarkan situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Warga Indonesia sudah bertekad untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Dalam penerapan Pancasila ini di masa Orde Lama berlangsung pada tahun 1959 hingga 1966 dan dikenal dengan demokrasi terpimpin. Nah, dalam penyimpangan pada penerapan Pancasila dan Undang-Undang 1945 di Orde Lama, itu ada beberapa item. Yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPR nomor 20/1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Sekarang kita masuk pada materi tentang penerapan Pancasila di masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah ini menerapkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan masif melalui program P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Bahkan saat itu program P4 di Indonesia di sekolah-sekolah sebagai doktrin ideologis. Berbagai penyimpangan nilai-nilai Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, penyederhanaan partai politik menjadi 3 partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Pada penerapan Pancasila di masa Orde Reformasi. Masa reformasi ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto dan diangkat Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden baru untuk Indonesia guna mengisi kekosongan kursi kepemimpinan negara. Nah, sekarang kita masuk pada materi tentang nilai-nilai setiap butiran Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa di sini ada beberapa item. Yang pertama adalah mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa selalu. Selain itu juga menjalankan perintah dan menjauhi seluruh larangannya. Yang kedua, bersikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Yang ketiga, adanya rasa toleransi dalam kehidupan beragama. Tidak mencemooh dan meremehkan agama orang lain, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua rakyat Indonesia mempunyai hak yang sama di mata hukum, masyarakat, agama, dan lainnya. Tidak adanya suatu bentuk perbedaan sosial antar sesama rakyat Indonesia. Lebih mengutamakan adanya sikap tenggang rasa dan saling menolong, selalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
yang terjadi antar rakyat Indonesia, saling menghargai pendapat antar sesama. Yang ketiga, persatuan Indonesia, mengutamakan kesatuan persatuan, berjiwa patriotisme manapun kaki berpijak, menggunakan bahasa persatuan Indonesia, cinta terhadap tanah air, memperjuangkan dan mengharumkan nama Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keputusan bersama pengambilannya harus mulai musyawarah, tidak memaksakan kehendak, kebijakan dalam mengambil solusi, kedaulatan bangsa berada di tangan rakyat, mengutamakan kekeluargaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menggapai tujuan adil dan makmur, mendukung kemajuan dan pengembangan Indonesia, menerapkan perilaku adil dan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik, perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia, menghormati hak dan kewajiban setiap orang. Demikian materi pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Herjan Hulo Panguputi. Oke, terima kasih. Kita akan masuk pada materi tentang gotong royong kewarganegaraan. Konsep gotong royong. Gotong royong merupakan identitas dan kekayaan budaya Indonesia. Ada pepatah menyebutkan bahwa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pepatah gotong royong atau pepatah ini bermakna pekerjaan berat jika dilakukan bersama-sama akan terasa ringan. Pepatah ini dapat menggambarkan makna gotong royong. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Hal ini menjadi fitrah manusia. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat diperlakukan atau diperlukan adanya kerjasama, gotong royong, dan sikap saling membantu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup. Kata gotong royong bermakna kerja bersama-sama atau tolong-menolong, bantu-membantu. Kata gotong royong sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong dan royong. Dengan demikian, gotong artinya pikul atau angkat, sedangkan royong artinya bersama-sama. Secara harfiah, gotong royong dapat diartikan mengangkat beban secara bersama-sama agar beban menjadi ringan. Kunto Jongkoningrat membagi dua jenis gotong royong yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu gotong royong tolong menolong dan gotong royong kerja bakti. Kegiatan gotong royong atau tolong menolong bersifat individual, misalnya menolong tetangga ketika yang sedang mengadakan pesta pernikahan, upacara kematian, membangun rumah, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan gotong royong atau kerja bakti biasanya dilakukan untuk mengerjakan suatu hal yang bersifat untuk desa atau kampung, memperbaiki jalan, membuat tanggul, dan lain-lain. Kunto Jongkoningrat membagi gotong royong yang terdapat pada masyarakat pedesaan menjadi 4 jenis, yaitu tolong menolong dalam aktivitas pertanian, tolong menolong dalam aktivitas sekitar atau rumah tangga, tolong menolong dalam aktivitas persiapan pesta dan upacara, tolong menolong dalam peristiwa kecelakaan, bencana, dan kematian. Nah,
Gotong royong lahir atas dorongan kesadaran yang semangat untuk mengerjakan atau menjalankan sesuatu secara bersama-sama, serentak, dan beramai-ramai tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan pribadi. Gotong royong harus dilandasi dengan semangat keikhlasan, kerelaan, kebersamaan, toleransi, dan kepercayaan. Gotong royong merupakan suatu paham yang dinamis yang menggambarkan usaha bersama, suatu amal, suatu pekerjaan atau suatu karya bersama, dan suatu perjuangan bantu-membantu. Dalam gotong royong melekat nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan yang merupakan landasan filsafat bangsa Indonesia. Konsep gotong royong dapat pula dimaknai sebagai pemberdayaan masyarakat. Hal ini lantaran gotong royong dapat menjadi modal sosial atau social kapital untuk mendukung kekuatan institusional pada level komunitas, negara, dan lintas bangsa. Dalam gotong royong termuat makna kolektif, action to struggle, self-governing, common goal, dan spirit. Semangat yang dimanifestasikan dalam berbagai perilaku individu yang dilakukan tanpa pamrih guna mengerjakan sesuatu secara bersama-sama demi kepentingan individu atau kolektif tertentu. Secara historis, tradisi gotong royong tumbuh subur dan di pedesaan Indonesia. Lantaran kehidupan pertanian memerlukan kerjasama yang besar untuk mengolah tanah air, menanam, memelihara, hingga memetik hasil panen. Nah, bagi bangsa Indonesia, gotong royong tidak hanya bermakna sebagai perilaku, tetapi berperan pula sebagai nilai-nilai moral. Hal ini mengandung pengertian bahwa gotong royong senantiasa menjadi pedoman perilaku dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam beragam bentuk. Nah, sekarang kita masuk pada makna pentingnya gotong royong. Sebagai identitas budaya bangsa Indonesia, tradisi gotong royong yang syarat dengan nilai-nilai luhur harus kita lestarikan. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara yang majemuk, baik dari sisi agama, budaya, suku, maupun bahasa. Gotong royong dapat merekatkan dan menguatkan solidaritas sosial. Ia melahirkan sikap kebersamaan, saling tolong-menolong, dan menghargai perbedaan. Selain membantu meringankan beban orang lain, dengan gotong royong kita juga dapat mengurangi kesalahpahaman sehingga dapat mencegah terjadinya berbagai konflik. Gotong royong yang merefleksikan suatu kebersamaan merupakan pedoman untuk menciptakan kehidupan yang jauh dari konflik. Di dalam gotong royong, terkadang nilai-nilai yang kita dapatkan meninggalkan atau meningkatkan rasa kerjasama dan persatuan warga. Oleh karena itu, melestarikan eksistensi tradisi gotong royong di tengah masyarakat sangatlah penting, terutama pada masyarakat yang majemuk. Secara historis,
spirit gotong royong berkontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini antara lain dapat kita lihat dalam penyebaran informasi kemerdekaan ke pelosok negeri dan dunia. Pasca Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pemuda datang ke jalan menentang 31 yang menjadi tempat berkumpul para aktivis pemuda pada saat itu. Para pemuda tersebut menyebarkan stensilan teks kemerdekaan yang berbagai daerah di Indonesia. Beberapa pemuda tersebut antaranya adalah Muhammad Jalani, anggota Barisan Pemuda Gerindo yang dikirim ke Sumatera. Tercatat juga nama Ute Rija Yahya yang menikah dengan Kartika, putri Presiden Soekarno. Kemudian ada pula guru taman siswa bernama Sulisto dan Sri. Ada juga aktivis lembaga Putri Mariawati Purwo. Mereka menuju ke Sumatera bersama Ahmad Tahir yang menyebarkan kabar kemerdekaan. Selain itu, tercatat pula nama Masri yang berangkat ke Kalimantan. Beberapa pemuda juga berangkat ke Sulawesi. Nah, ini adalah contoh praktik daripada gotong royong. Yang pertama, di Jawa dikenal dengan istilah sambatan. Sambatan merupakan tradisi untuk meminta pertolongan kepada warga masyarakat untuk membantu keluarga yang sedang membutuhkan bantuan seperti membangun dan memperbaiki rumah, membantu hajatan, perkawinan, upacara kematian, dan kepentingan-kepentingan lain yang membutuhkan bantuan orang banyak. Nah, uniknya, tanpa diminta untuk membantu, masyarakat akan cenderung bekerja bersama-sama membantu tetangganya yang memiliki hajat. Mereka tidak berharap mendapat keuntungan material atau berpikir untung rugi. Mereka memiliki prinsip loss statka yang kurang lebih artinya lebih baik kehilangan menteri daripada kehilangan saudara. Di Toraja, Sulawesi Selatan, tradisi gotong royong disebut dengan arisan tenaga, yaitu kerja bakti bergilir untuk menggarap sawah atau ladang milik warga. Suku Dayak di Kalimantan juga melakukan tradisi yang kurang lebih sama yang disebut dengan tradisi Sa'alan. Mapalus dari Minahasa. Mapalus bermakna sebagai bentuk kerjasama saling tolong-menolong satu sama lain. Belale atau penggerih dari Kalimantan Barat. Belale itu bermakna sebagai bentuk kerjasama tanpa mendapat upah. Anggota yang terlibat dalam penggerih akan mendapat bantuan secara bergantian. Belale adalah bentuk gotong royong di kalangan penggarap ladang. Ngacau Gelamai di Bengkulu. Ngacau Gelamai merupakan bentuk gotong royong dalam membuat kudapan. Gelamai merupakan kudapan mirip dodol. Nah, ini adalah gambar atau prosesi dalam hidup bergotong royong. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat buat kita semua. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herjan Pulau Panggung Putih.
Oke, kita akan mempelajari tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum kita melangkah lebih jauh di materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara, kita masuk pada materi tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kehidupan sebagai anggota dari sebuah negara. Kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. Nah, kita sekarang masuk pada makna hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatannya dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hak warga negara yang bukan warga negaranya, yang bukan warga negara Indonesia. Kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya di Indonesia, menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan. Sekarang kita masuk pada hubungan hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain, misalnya seseorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari pemenuhannya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, sekarang kita masuk pada hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila. Di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Jadi dalam sila pertama sudah dijelaskan bahwa kita tidak seenaknya untuk memaksakan kehendak agama sendiri kepada orang lain. Yang kedua, kewajiban warga negara membina kerjasama antar dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Yang kedua, mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara
pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Kewajiban warga negara memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tanggung jawab, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain, melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Sila Persatuan Indonesia atau sila ketiga menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Kewajiban setiap warga negara menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, mencintai tanah air dan bangsa, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mencerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Di sila keempat, menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Kewajiban setiap warga negara mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Nah, sekarang kita masuk pada hak atas kewarganegaraan. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumen sila-sila Pancasila. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1 dan 2 dijelaskan yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 26 merupakan jaminan atas hak setiap warga negara atau setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Sekarang kita masuk pada kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Seperti apa yang kita ketahui dalam pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, di pasal 27 ayat 1 merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini seperti yang terdapat dalam
undang-undang agraria, perkoperasian, penamanan modal, sistem pendidikan nasional, tenaga kerja, perbankan, dan sebagainya, yang bertujuan menciptakan lapangan kerja agar negara memperoleh penghidupan yang layak. Di pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, dalam ketentuan ini menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjamin sebuah kesatuan. Dengan kata lain, upaya pembelajaran negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara. Kemerdekaan bersikap dan berkumpul. Pada pasal 28 dijelaskan bahwa hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya. Nah, dalam ketentuan ini terdapat 3 hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat. Dalam melaksanakan ketiga hak tersebut, setiap warga negara berkewajiban mematuhi berbagai ketentuan yang mengaturnya. Pada pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ini atau dalam ayat ini menyatakan bahwa kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian pada pasal 29 ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Terima kasih, demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat materi apa yang disampaikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.